Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofi Uljana, NIM 2003211100062 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis PET atau analisis jalur dengan mengambil judul yaitu pengaruh gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja atau X2 terhadap motivasi atau Y serta dampaknya terhadap kinerja guru atau Z. Di sini sudah tertera data sekunder di mana saya mendapatkan data ini dari salah satu jurnal dengan 20 responden, di mana mengambil 4 variabel X1, X2, Y, dan Z. Dengan kerangka pemikiran, yang pertama yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja guru. Yang kedua, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja guru melalui motivasi. Yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja guru. Dan yang keempat, lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja guru melalui motivasi. Di sini saya mengambil 4 hipotesis. Yang pertama, H1 sama dengan X1 berpengaruh langsung terhadap Y. H2 sama dengan X2 berpengaruh langsung terhadap Y. H3 sama dengan X1 melalui Y berpengaruh terhadap Z. H4 sama dengan X2 melalui Y berpengaruh terhadap Z. Berikut adalah bagaimana cara menggunakan SPSS untuk analisis PET atau analisis jalur ini. Ini sudah ada hasil data dari kuesioner yang saya dapat dari jurnal. Di sini terdapat 20 responden dengan variabel X1, X2, Y, dan Z. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Tampilan awalnya seperti ini, lalu kita klik variabel view. Di sini kita tulis semua variabel mulai dari X1, X2, Y dan Z, dengan di sini memberikan label bahwa X1 adalah gaya kepemimpinan. Lalu untuk X2, lingkungan kerja. Yang Z, motivasi, dan yang Z yaitu kinerja guru. Nah, ini kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah berubah, sudah tertera variabel yang pertama yaitu X1, gaya kepemimpinan, X2, lingkungan kerja, Y, motivasi, dan Z, kinerja guru. Kita kembali ke Excel, yaitu ke data hasil kuesioner. Kita copy paste aja dari hasil kuesioner 1 sampai hasil kuesioner yang ke-20. Lalu kita paste ke data view-nya. Akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ke analyze, kita pilih regression ke linear. Yang pertama kita pilih variabel motivasi ke dependent, lalu gaya kepemimpinan atau X1 ke independen, dan lingkungan kerja atau X2 ke independen juga. Setelah itu kita klik OK. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke regresi yang kedua ya. Regresi keduanya, kita kembali ke sini. Kita mulai awal di analyze. Kita ke regresi seperti tadi, lalu pilih ke linear. Kita reset dulu. Lalu di sini kita pilih variabel kinerja guru atau variabel Z ke dependent. Lalu gaya kepemimpinan atau X1 ke independen. Lingkungan kerja atau X2 ke independen juga. Dan motivasi atau Y ke independen. Kita langsung klik OK. Akan muncul seperti ini, seperti tadi. Namun hasilnya akan berbeda. Selanjutnya yaitu hasil analisis pengaruh gaya kepemimpinan atau X1 dan lingkungan kerja atau X2 terhadap motivasi atau Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru atau Z. Yang pertama yaitu hasil analisis regresi model pertama. Di sini terdapat hasil R-square-nya 0,503, di mana
dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh gaya kepemimpinan dan juga lingkungan kerja terhadap variabel motivasi sebesar 50,3%, sedangkan sisanya yaitu 49,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Lalu untuk mencari nilai S1 yaitu akar dari 1 dikurangi 0,444 sama dengan 0,556. Selanjutnya terdapat nilai signifikan dari variabel gaya kepemimpinan dan juga variabel lingkungan kerja. Yang pertama yaitu nilai signifikan dari variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,770, di mana nilai ini lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel motivasi. Lalu untuk variabel lingkungan kerja menghasilkan nilai signifikan 0,001, di mana nilai ini kurang dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel motivasi. Berikut adalah model penelitiannya. Selanjutnya yaitu analisis regresi model 2. Di sini terdapat nilai R-square sebesar 0,829, di mana nilai ini dapat disimpulkan bahwa dari variabel motivasi, gaya kepemimpinan, dan juga lingkungan kerja menyumbangkan pengaruh terhadap variabel kinerja guru sebesar 82,9%. Sedangkan sisanya sebesar 17,1% yaitu kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Selanjutnya untuk menentukan nilai E2 sama dengan akar 1 dikurangi 0,829 menghasilkan 0,171. Lalu di sini terdapat juga nilai signifikan dari ketiga variabel. Yang pertama variabel gaya kepemimpinan, yaitu terdapat nilai signifikannya sebesar 0,189, di mana nilai ini lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gaya kepemimpinan secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja guru. Lalu untuk variabel lingkungan kerja terdapat nilai signifikan sebesar 0,509. Nilai ini juga lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja guru. Lalu untuk variabel yang ketiga yaitu motivasi, di sini tertera nilai signifikannya yaitu 0,000, di mana nilai ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi berpengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel kinerja guru. Adapun model penelitiannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, X1 secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Y, X2 secara langsung berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, X1 melalui Y secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Z, dan yang terakhir X2 melalui Y secara langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Z. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.